Pernahkah kita menyadari bahwa di usia lanjut ada satu kegiatan sederhana yang sering dilakukan, tapi ternyata punya manfaat luar biasa bagi kesehatan otak? Kegiatan itu adalah bercerita tentang kenangan lama. Banyak orang mengira bahwa bercerita hanya sekadar mengulang kisah masa lalu, sekadar nostalgia, atau hanya sekadar mengisi waktu luang. Namun sebenarnya, di balik aktivitas sederhana itu, ada rahasia besar yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental, daya ingat, dan bahkan suasana hati para lansia. Nah, inilah yang akan kita bahas secara mendalam hari ini, yaitu tentang manfaat bercerita kenangan lama bagi kesehatan otak lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para sahabat lansia dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, ketenangan, serta kebahagiaan dalam menjalani masa tua. Bercerita tentang masa lalu, entah itu pengalaman masa kecil, kisah perjuangan ketika bekerja, atau kenangan manis bersama keluarga, sebenarnya bukan hanya soal mengingat. Otak manusia itu seperti gudang penyimpanan raksasa, di mana setiap peristiwa, suara, dan bahkan aroma terekam dengan detail di dalam memori. Saat lansia mengeluarkan kembali kisah-kisah itu dalam bentuk cerita, otak sedang melakukan semacam latihan. Sama seperti otot yang perlu digerakkan agar tidak kaku, begitu juga dengan otak, ia butuh dirangsang agar tetap aktif dan tidak mudah melemah. Bercerita kenangan lama membuat otak bekerja dalam beberapa lapisan sekaligus. Pertama, otak bagian memori jangka panjang diaktifkan ketika seseorang mencoba mengingat detail peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Kedua, ketika kenangan itu disusun menjadi cerita, otak bagian bahasa ikut bekerja. Ketiga, saat cerita dibagikan kepada orang lain, ada aktivitas emosional yang terbangun. Karena cerita biasanya disertai perasaan bahagia, sedih, haru, atau bahkan tawa. Semua proses ini adalah bentuk stimulasi yang sangat sehat bagi otak lansia. Selain menjaga daya ingat, bercerita juga bisa membantu mencegah atau memperlambat penurunan fungsi kognitif yang sering dialami seiring bertambahnya usia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa otak yang sering diajak berkomunikasi, diajak mengingat, dan diajak untuk berimajinasi, memiliki risiko lebih kecil terhadap gangguan seperti demensia atau pikun. Jadi jangan anggap sepele kalau ada orang tua yang suka mengulang-ulang cerita yang sama. Mungkin bagi yang mendengarkan terasa membosankan, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari terapi alami untuk otak mereka. Bukan hanya otak yang mendapat manfaat, tapi juga hati. Saat seorang lansia bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan membesarkan anak, atau tentang pengalaman berharga di masa lalu, itu menciptakan rasa bangga dalam diri mereka. Mereka merasa hidupnya bermakna, mereka merasa punya kontribusi, dan itu membuat hati menjadi lebih tenang. Suasana hati yang positif ini secara tidak langsung juga menyehatkan otak, karena hormon stres berkurang, sementara hormon bahagia meningkat. Mari kita bayangkan, seorang kakek bercerita kepada cucunya tentang bagaimana dulu ia bersekolah dengan berjalan kaki puluhan kilometer, atau seorang nenek bercerita tentang bagaimana dulu ia menenun kain untuk membantu keluarga. Anak cucu yang mendengarkan mungkin terkagum-kagum atau bahkan tertawa dengan cara penyampaian yang penuh semangat. Dari situ terbentuklah ikatan emosional yang dalam. Ikatan seperti ini bisa menurunkan rasa kesepian yang sering menjadi masalah besar bagi para lansia. Karena saat merasa didengar, mereka merasa dihargai. Dan ketika merasa dihargai, otomatis semangat hidup menjadi lebih besar. Selain itu, bercerita juga bisa melatih kemampuan komunikasi. Lansia yang terbiasa berbagi cerita akan lebih terampil merangkai kata, lebih lancar dalam berbicara, dan tidak cepat kehilangan kemampuan bersosialisasi. Keterampilan ini penting karena salah satu penyebab otak cepat melemah adalah isolasi sosial, yaitu saat seseorang jarang berinteraksi dengan orang lain. Dengan bercerita, interaksi sosial tetap hidup
dan otak pun ikut terpelihara. Ada juga manfaat lain yang tidak kalah penting, yaitu bercerita bisa menjadi sarana refleksi. Saat mengingat masa lalu, banyak lansia yang belajar untuk menerima keadaan hidupnya dengan lebih ikhlas. Mereka bisa tersenyum mengingat kesalahan masa muda, bisa tertawa mengenang hal-hal konyol, atau bisa merasa haru mengenang perjuangan yang berat. Semua itu membuat hati menjadi lebih lapang, lebih damai, dan ini sangat membantu menjaga kesehatan mental di usia lanjut. Kegiatan bercerita juga bisa dijadikan terapi kelompok. Misalnya, di posyandu lansia, panti jompo, atau perkumpulan keluarga, bisa diadakan sesi bercerita bersama. Setiap orang bergiliran berbagi kisahnya. Dari situ, bukan hanya otak yang sehat, tetapi juga tercipta rasa kebersamaan, saling mendukung dan saling menguatkan. Bahkan kadang dari cerita sederhana, kita bisa menemukan pelajaran hidup yang berharga, yang bisa menjadi warisan moral untuk generasi berikutnya. Sahabat lansia yang saya hormati, manfaat bercerita kenangan lama memang tidak bisa diremehkan. Ia bukan hanya soal mengulang memori, tetapi juga menjaga otak tetap aktif, menjaga hati tetap tenang, dan menjaga hubungan sosial tetap hangat. Karena itu, jangan ragu untuk sering-sering bercerita. Jika ada anak, cucu, atau teman, jadikan momen itu sebagai sarana berbagi. Dan bagi yang mendengarkan, belajarlah untuk lebih sabar, karena setiap cerita yang diulang-ulang adalah bagian dari latihan otak yang sangat berharga. Pada akhirnya, masa tua bukan hanya tentang menunggu waktu, tetapi tentang bagaimana kita terus menjaga kualitas hidup. Salah satu caranya adalah dengan menghidupkan kembali kisah-kisah lama yang penuh makna. Jadikan cerita itu sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, sebagai pengikat kasih sayang antar generasi, sekaligus sebagai obat alami untuk kesehatan otak. Jadi, mulai sekarang mari kita jadikan bercerita kenangan lama sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Karena di balik setiap cerita, ada senyum yang menyehatkan, ada pelajaran yang memperkaya, dan ada harapan yang membuat hidup terasa lebih indah. Semoga para sahabat lansia selalu diberi kesehatan otak, hati yang bahagia, dan umur yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.